Kemudian di inbox YouTube, Instagram, dan lain-lain banyak teman-teman yang nanya nih, seberapa penting bahasa Inggris untuk bisa ke Australia. Saat ini kita berada di lockdown 6.0 di Melbourne. Jadi bikin videonya di rumah aja. Jadi kita dalam lockdown selama 7 hari karena hari Kamis yang lalu ada 1 atau 4 kasus penularan lokal. Langsung dalam 4 jam di lockdown kembali. Ini akan berlangsung selama 7 hari ke depan sambil melihat bagaimana update dari hari ke hari. Tapi untungnya di sini kita bisa sedikit bernapas tenang sebagai pekerja, karena dari pemerintah federal atau pemerintah pusat sudah menyediakan bantuan uang tetap digaji kita per minggu seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Dan bahkan untuk lockdown kali ini nominalnya ditambah. Manajemen pemerintah di sini cukup unik, di mana pemerintah pusat tadi yang aku bilang memberikan support atau bantuan kepada pekerja, sedangkan pemerintah negara bagian atau mungkin bisa kita bilang semacam pemerintah daerah memberikan support atau uang kas pemerintahannya ke owner atau ke pemilik dari suatu bisnis. Karena kita kan di sini sama-sama butuh bantuan ya, dan sama-sama terkena efek daripada lockdown, entah karyawan, entah pemilik bisnis, semuanya butuh dibantu. Jadi pemerintah daerah memberikan bantuan kepada owner, pemerintah pusat memberikan pembayaran atau bantuan kepada pekerja. Manajemennya cukup unik dan semuanya tentang bagaimana membuat orang tetap mendapatkan pemasukan. Pemerintah di sini lebih mengedepankan rasional. Jadi prinsipnya di saat-saat seperti ini tidak boleh ada yang lapar, karena lapar akan mengundang banyak hal negatif yang lainnya. Nah, itu tentang lockdown yang sedang berlaku 7 hari ke depan. Kemudian di inbox YouTube, Instagram, dan lain-lain banyak teman-teman yang nanya nih, seberapa penting bahasa Inggris untuk bisa ke Australia. Pertama yang harus kita tahu, untuk apply visa, kita harus menunjukkan bukti bahasa Inggris yang namanya IELTS. Untuk visaku dulu, work and holiday, yang pertama menunjukkan nilai IELTS 4,5, itu yang minimal. Kalau untuk student visa, mencari jurusan diploma harus menunjukkan minimal 5,5 IELTS akademik. Terus terang, aku yang sudah belajar di universitas bahasa Inggris selama 5 tahun, masih butuh les dulu untuk mendapatkan nilai IELTS 5,5, karena awal kesini aku maunya apply visa student. Kenapa bisa gitu? Mungkin apa yang aku dapatkan di dalam kelas selama belajar bahasa Inggris di universitas itu sedikit berbeda dengan IELTS. Ketika aku tes simulasi, dulu bayarnya 100.000, nilainya cuma 4,5, jadi belum bisa apply visa student. Jadi aku les lagi buat improve. Nah, jadi kayak gitu pentingnya bahasa Inggris untuk bisa apply visa Australia. Banyak yang nanya, temanku banyak nih yang nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa ke sana. Aku nggak tahu tentang hal itu. Yang jelas untuk apply visa yang aku cari yaitu work and holiday dulu yang pertama, atau student visa, itu butuh nilai IELTS atau bahasa Inggris. Dan itu pun nggak murah, bayar tesnya aja kalau nggak salah ya sekitar 3 juta di Indonesia kalau nggak salah. Di sini juga di Australia kalau mau tes IELTS lagi, karena berlaku cuma 2 tahun, untuk apply visa yang selanjutnya setelah 2 tahun itu lewat kan perlu IELTS lagi. Juga sama, biayanya 300
dolar. Itu baru syarat dari visanya sebelum ke sini. Belum lagi nanti di sini kalau kita kerja berhubungan dengan orang lain kan perlu ngomong bahasa Inggris. Nggak cuma ke customer yang kita layani di tempat kerja misalkan, tapi ke orang yang kita ajak sama-sama kerja pun kan perlu bahasa Inggris juga kalau nggak dari Indo. Jadi jawabanku ya, bahasa Inggris itu penting untuk kita kuasai dulu sebelum ke Australia. Memang pernah juga aku melihat orang yang nggak bisa bahasa Inggris tapi kan susah, kayak aku harus ngomongnya ke dia pakai bahasa tubuh gitu, perlu translate. Itu kira-kira kalau nggak salah orang yang menjadi partner atau pasangan dari seseorang yang kuliah di sini. Jadi pasangannya bisa bahasa Inggris, dia yang enggak, tapi untuk di sini kan butuh apa-apa bayar. Jadi dia mencoba bekerja, untung-untungan mungkin laki dapat pekerjaan, ya gitu. Jadinya kayak orang tuli sama orang bisu pakai bahasa tubuh, kadang-kadang nggak nyambung. Jadi bagaimana jawaban dan kesimpulanku? Minimal sebelum kita ke Australia, kuasailah sedikit tidaknya bahasa Inggris dasar. Ya paling nggak bisa untuk komunikasi, nggak usah yang hebat-hebat lah, aku juga nggak begitu hebat dalam beringgris, tapi at least ngerti dan bisa jawab. Ngerti tentang bercandaan dan juga bisa bercanda balik, ya cukuplah segitu buat bisa nyambung. Lagi pula kan kalau kita kesini itu menunjukkan identitas negara kita kan, ini orang dari Indo, orangnya paham lah sedikit tidaknya bahasa Inggris, daripada sama sekali nggak paham dan bikin nama kita atau sebagai orang Indonesia itu ya gimana ya, pandangannya kurang bagus. Biar nggak kayak gitu, jadi lebih baik belajar dulu, kalau nggak yang formal ya les lah dulu sedikit tidaknya. Jangan hanya mengandalkan nekat dan kata temen ada yang bisa dan tanpa bahasa Inggris bisa ke sini. Saranku jangan ikuti yang itu, lebih baik belajar dulu sedikit tidaknya, les beberapa bulan lah biar bisa komunikasi, kemudian baru datang ke Australia. Udah itu aja. Selamat minum Blue Margarita. Sampai jumpa di Melbourne.